Smartphone kamu lebih kotor dari dudukan toilet. Bukan metafora, ini hasil penelitian. Dan kamu pegang benda itu rata-rata 2.617 kali setiap hari. Layar ponsel hangat, lembab karena sentuhan tangan, dan jarang dibersihkan. Kombinasi sempurna untuk bakteri berkembang biak. Para peneliti menemukan E. coli, Staphylococcus aureus, dan Streptococcus di hampir setiap ponsel yang mereka uji. Studi dari Universitas Arizona menemukan 91% orang membawa ponsel ke toilet. Di dalam toilet, setiap flush menyemprotkan aerosol berisi partikel feses hingga radius 1,5 meter ke segala arah. Rata-rata, toilet dibersihkan sekali seminggu. Ponsel? Kebanyakan orang tidak pernah mendisinfeksinya sama sekali. Satu penelitian menemukan ponsel rata-rata membawa 10 kali lebih banyak bakteri dari dudukan toilet. Studi dari London School of Hygiene menemukan 16% ponsel yang diteliti mengandung kontaminasi feses. 1 dari 6 ponsel. Dan mayoritas pemiliknya tidak tahu, tidak merasa, tidak mencium bau apapun. Itu baru ponselmu. Ada benda lain di rumahmu yang kondisinya bahkan lebih parah. Benda yang kamu pakai untuk mencuci peralatan makanmu setiap hari, dan kamu anggap itu justru membersihkan segalanya. Spons dapur terlihat bersih setelah dipakai mencuci. Masih berbusa, masih berbau sabun. Tapi, penelitian dari NSF International menemukan fakta yang mengubah cara pandang banyak orang terhadap dapur mereka selamanya. Spons dapur rata-rata mengandung 10 juta bakteri per sentimeter persegi. Itu 200.000 kali lebih banyak dari dudukan toilet. Benda yang kamu pakai untuk membersihkan piring ternyata sumber kontaminasi terbesar di dapurmu. Spons menyerap air, menyimpannya di antara serat-seratnya, dan tetap hangat dari suhu dapur. Bakteri tidak butuh banyak. Air, kehangatan, dan sisa makanan organik. Spons dapur menyediakan ketiganya sekaligus dalam jumlah berlimpah. Salmonella, E. coli, dan Campylobacter, bakteri penyebab keracunan makanan, bisa hidup di spons dapur berminggu-minggu. Setiap kali kamu usap piring dengan spons itu, kamu sebenarnya menyebarkan bakteri ke seluruh permukaan yang kamu anggap baru dibersihkan. Banyak yang percaya memanaskan spons di microwave bisa membunuh semua bakterinya. Penelitian dari Universitas Florida menemukan sebaliknya. Bakteri yang bertahan dari pemanasan microwave justru yang paling tahan dan berbahaya. Kamu sedang menyeleksi bakteri terkuat. Kamu sudah tahu soal ponsel dan spons. Tapi benda berikut ini, kamu masukkan langsung ke dalam mulutmu 2 kali sehari. Dan kondisi bakterinya lebih buruk dari yang pernah kamu bayangkan sebelumnya. Sikat gigimu mungkin adalah benda paling kotor yang pernah masuk ke mulutmu. Setiap kali sikat gigi, kamu memasukkan jutaan bakteri langsung ke rongga mulut yang sudah berisi luka kecil dari gesekan bulu sikat. Para peneliti dari Universitas Manchester menemukan rata-rata satu sikat gigi mengandung 10 juta bakteri, termasuk E. coli dan Staphylococcus, bakteri yang dalam kondisi lain bisa menyebabkan infeksi serius pada tubuh manusia. Di kamar mandi, setiap flush toilet tanpa tutup menyemprotkan aerosol ke udara hingga radius hampir 2 meter. Partikel feses itu mengendap di semua permukaan dekat toilet, termasuk sikat gigi yang kamu simpan di sana. Para ahli penyakit menular memperingatkan, berbagi sikat gigi sama berbahayanya dengan berbagi jarum suntik dalam hal perpindahan bakteri dan virus. Herpes simplex, hepatitis C, dan infeksi bakteri oral bisa berpindah lewat sikat gigi. Sebagian besar orang mengganti sikat gigi hanya saat bulunya sudah rusak parah. Padahal setelah 40 hari pemakaian, sikat gigi sudah mengandung koloni bakteri yang cukup untuk mulai menyebabkan infeksi gusi kronis secara diam-diam. Kamu menggunakan sikat gigi beberapa menit lalu menyimpannya kembali. Tapi benda berikut ini kamu habiskan sepertiga hidupmu bersamanya. Setiap malam, wajahmu langsung bersentuhan dengan permukaannya selama berjam-jam. Sarung bantalmu sedang ditempati jutaan penghuni yang tidak pernah kamu undang. Dan setiap malam kamu menekan wajahmu langsung ke permukaan yang mereka huni selama 7 hingga 8 jam berturut-turut. Bantal rata-rata mengandung antara 100.000 hingga 10 juta tungau debu. Makhluk mikroskopis ini memakan sel kulit mati manusia dan menghasilkan kotoran yang menjadi penyebab utama alergi, asma, dan eksim yang tidak kunjung sembuh.
Manusia merontokkan ratusan ribu sel kulit mati setiap hari. Banyak yang jatuh ke bantal. Ditambah keringat, minyak wajah, dan air liur saat tidur, bantal menjadi ekosistem lengkap untuk tungau, jamur, dan bakteri. Tungau wajah Demodex yang hidup di pori-pori kulitmu aktif di malam hari. Mereka meninggalkan jejak di permukaan bantal setiap malam. Setiap pagi kamu mengangkat wajahmu dari tumpukan sisa organik yang tidak terlihat mata. Studi dari New York University menemukan sarung bantal yang tidak dicuci selama 1 minggu mengandung lebih banyak bakteri dari dudukan toilet, dan rata-rata orang mencuci sarung bantal mereka hanya sekali dalam 4 minggu. Ponsel, spons, sikat gigi, bantal. 4 benda yang kamu sentuh atau gunakan setiap hari tanpa mempertanyakan kondisi bakterinya. Tapi ada 2 benda lagi yang kondisinya sama mengejutkannya, salah satunya ada di tanganmu sekarang. Uang kertas berpindah tangan ratusan kali sebelum tiba ke tanganmu. Setiap tangan, setiap dompet, setiap kasir meninggalkan jejaknya. Dan tidak ada satupun proses sterilisasi di antaranya, dari cetakan hingga ke tanganmu. Studi dari New York University menemukan rata-rata 1 lembar uang kertas mengandung 3.000 jenis bakteri yang berbeda, termasuk bakteri penyebab pneumonia, infeksi kulit, dan bahkan bakteri yang sudah resisten terhadap antibiotik. Penelitian yang diterbitkan dalam jurnal PLOS One menemukan 94% uang kertas mengandung jejak DNA manusia, sisa makanan, dan bakteri oral. Uang adalah arsip biologis dari semua orang yang pernah memegangnya. Virus influenza bisa bertahan di permukaan uang kertas hingga 17 hari. Lebih lama dari hampir semua benda lain di sekitarmu. Setiap kali flu menyebar cepat di suatu kota, uang kertas adalah salah satu jalur utama penularannya. Sebuah studi menemukan 100% uang yang diuji dari pedagang kaki lima mengandung bakteri patogen. Ini bukan soal higienitas personal saja. Ini soal rantai penyebaran penyakit yang tidak terlihat, tidak tercium, dan tidak terasa. Bayangkan skenario ini. Kamu pegang uang, lalu langsung pegang makanan tanpa cuci tangan. Jutaan bakteri berpindah dalam satu gerakan sederhana, dan skenario itu terjadi miliaran kali setiap hari di seluruh dunia. Ada satu benda di dapur yang mungkin lebih berbahaya dari semuanya. Bukan karena terlihat kotor, justru sebaliknya. Talenan yang tampak bersih, sudah dicuci, sudah kering, ternyata menyimpan jutaan bakteri di setiap bekas goresan pisaunya. Studi dari NSF International menemukan talenan mengandung 200 kali lebih banyak bakteri feses dari dudukan toilet. Setiap goresan pisau di permukaannya menciptakan celah kecil, dan di setiap celah itu, bakteri bersembunyi dari sabun dan air. Memotong ayam mentah, lalu sayuran di talenan yang sama tanpa desinfeksi yang benar menjadi sumber utama keracunan salmonella di rumah tangga. Para ahli menyebutnya kontaminasi silang. Ini terjadi setiap hari di jutaan dapur. Talenan plastik sering dianggap lebih higienis dari kayu. Kenyataannya, celah di permukaan plastik lebih sulit dibersihkan. Penelitian dari UC Davis menemukan bakteri di talenan plastik bekas lebih susah dieliminasi dari talenan kayu yang setara. Jika kamu menjumlahkan total bakteri dari ke-6 benda yang baru saja kita bahas, kamu akan menemukan bahwa rumah yang kamu anggap bersih dihuni miliaran organisme yang tidak pernah kamu lihat dan jarang kamu pikirkan. Tapi ada yang lebih berbahaya dari semua bakteri ini. Sesuatu yang tidak bisa kamu bunuh dengan sabun atau disinfektan. Sesuatu yang ada di dalam kepalamu sendiri dan membuat semua ini terus terjadi. Yang paling berbahaya bukan bakterinya sendiri. Yang berbahaya adalah rasa aman yang salah. Ketika sesuatu tampak bersih, otak kita secara otomatis menganggapnya aman. Dan asumsi itulah yang membuat kita tidak pernah membersihkan benda-benda ini dengan benar. Tubuhmu sebenarnya sudah terbiasa menghadapi sebagian besar bakteri ini. Sistem imunmu bekerja setiap hari tanpa kamu sadari. Tapi dalam kondisi lelah, sakit, atau kekebalan tubuh sedang turun, benda-benda ini bisa menjadi titik masuk infeksi yang serius. Lansia, bayi, ibu hamil, dan orang dengan sistem imun lemah paling rentan. Bakteri yang tidak berbahaya bagi tubuh dewasa sehat bisa menyebabkan infeksi serius, bahkan fatal pada mereka. Dan mereka sering berbagi benda-benda yang sama di rumah. Yang lebih mengkhawatirkan,
Beberapa bakteri yang ditemukan di benda-benda ini sudah resisten terhadap antibiotik. Penggunaan antibiotik yang berlebihan telah menciptakan bakteri super yang tidak bisa dihentikan oleh obat-obatan standar yang tersedia sekarang. Solusinya ternyata sederhana. Ganti spons tiap seminggu, cuci sarung bantal tiap 7 hari, jauhkan sikat gigi 1,5 meter dari toilet, lap ponsel dengan tisu alkohol setiap hari. Hal kecil yang bisa membuat perbedaan sangat besar. Kebersihan yang terlihat bukan berarti bebas bakteri. Ini kesenjangan antara apa yang bisa kamu lihat dan apa yang sebenarnya ada. Dan kesenjangan itu, ternyata, dihuni oleh miliaran makhluk yang tidak pernah kamu sadari keberadaannya. Para peneliti memperkirakan rata-rata manusia modern terpapar lebih dari 1 triliun bakteri setiap hari. Mayoritas tidak berbahaya, sebagian kecil berbahaya, dan proporsi yang berbahaya itu terus berubah tergantung kebiasaan kebersihan kita. Ada penelitian yang menemukan bahwa orang yang terlalu steril justru memiliki sistem imun yang lebih lemah karena kurang terlatih. Jadi bukan tentang membunuh semua bakteri, tapi tentang tahu mana yang perlu dikendalikan. Masalah terbesarnya bukan bakteri di benda-benda ini sendiri. Masalahnya adalah kita tidak tahu kapan terakhir membersihkannya secara benar. Dan kita tidak tahu karena kita tidak melihat masalahnya dengan mata biasa. Kebersihan yang sesungguhnya bukan soal tampilan. Ini soal memahami bahwa sebagian besar bahaya tersembunyi di balik permukaan yang terlihat bersih. Dan pengetahuan itu, bukan sabun, adalah pertahanan pertama yang kamu punya. Pertanyaan terakhir yang perlu kamu jawab sendiri. Dari 6 benda yang baru saja kamu tahu faktanya, ada berapa yang terakhir kamu bersihkan secara benar? Dan ada berapa yang belum pernah sekalipun kamu pikirkan kondisi bakterinya. Dari 6 benda ini, mana yang paling mengejutkan untukmu? Tulis di komentar. Dan kalau ada teman yang masih percaya spons dapurnya bersih karena berbau sabun, tag dia sekarang.